Mungkin ini saya khususkan untuk kawan-kawan yang ada di dalam UMKM Indonesia Group tentang masalah kemasan. Nah, khususnya untuk yang belum ada produk atau belum punya usaha sama sekali, ini saya recommended untuk kalian memulai usaha, karena itu saya akan men-sharing tentang masalah kemasan. Nah, jadi langsung saja mungkin ini saya persembahkan apa yang ingin saya sharingkan ini kepada kawan-kawan yang ada di dalam grup, yang ada di dalam UMKM Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahrul Andi Arman. Nah, kali ini seperti janji saya di dalam grup UMKM Indonesia Group, itu saya akan men-sharing tentang masalah kemasan. Nah, jadi langsung saja mungkin ini saya persembahkan apa yang ingin saya sharingkan ini kepada kawan-kawan yang ada di dalam grup, yang ada di dalam UMKM Indonesia Group. UMKM Indonesia Group ini sebenarnya belum sampai 2 minggu kita buatnya. Bisa dibilang grup ini masih baru sih. Awalnya grup ini saya bikin untuk saya ingin sharing tentang hal-hal tentang bisnis, marketing, dan juga tentang dunia UMKM. Oleh itulah alasan pertama saya. Namun di dalam grup ada yang meminta untuk diberikan materi. Jadi saya usahakan mencari pemateri baik. Nah, alhamdulillah ada 6 pemateri yang baik yang ingin sharing, yang selalu sharing kepada kawan-kawan yang ada di dalam Indonesia, di dalam UMKM Indonesia Group. Oke, mungkin ini saya khususkan untuk kawan-kawan yang ada di dalam UMKM Indonesia Group tentang masalah kemasan. Nah, khususnya untuk yang belum ada produk atau belum punya usaha sama sekali, ini saya recommended untuk kalian memulai usaha, karena di sini kalian untuk mulai usaha ini tidak perlu menggunakan modal yang besar. Modal 200.000, kurang dari 200.000 mungkin bisa, ya paling enggak 200.000 lah. Itu kalian sudah bisa menjalankan suatu usaha atau menjual produk. Nah, dan sebenarnya kalau kalian nggak ada modal uang, modal kuota aja, kalian juga bisa. Kalian bisa untuk dropshipper dari teman-teman pelaku UMKM yang ada di grup. Itu kan banyak, mereka semua kan rata-rata produsen tangan pertama. Jadi kawan-kawan bisa bekerja sama dengan para pelaku UMKM yang ada di grup yang produsen tangan pertama. Nah, baik, langsung saja saya mulai. Mungkin saya akan memberi tahu kawan-kawan yang mungkin masih pemula banget, yang baru mau memulai untuk usaha, untuk tahu dunia usaha. Mungkin saya jelasin dulu ya. Plastik yang mungkin ada 3 plastik di sini. Ini namanya yang bening ini ada zippernya. Ini namanya standing pouch. Yang ini ukuran 10x17 dan yang ini ukuran 13x20. Nah, yang ini juga standing pouch namun berbahan metal. Nah, untuk teman-teman yang belum ada produk, mungkin teman-teman bisa mencari produsen yang menjual seperti menjual keripik atau makanan-makanan ringan atau cemilan, itu yang menjual bal-balan. Bal itu biasanya satu bal mulai dari harganya tergantung dari makanannya ya. Harganya itu dari 50.000 sampai ke 100.000, 150.000. Itu harga per balnya. Nah, belum punya produk mungkin bisa membeli satu bal dulu. Kemudian teman-teman beli pakai plastik ini aja dulu. Plastik standing pouch ya. Jangan plastik yang biasa, karena plastik biasa nilai jualnya juga turun. Jadi kalau kita pakai plastik ini, itu rata-rata harga dari yang plastik standing pouch yang kayak gini, yang kecil ini, itu rata-rata 5.000. Kalau kita pakai plastik biasa yang ukuran segini, itu biasanya mereka menjual hanya 2.000. Jadi untungnya di mana?
Soalnya jika produk teman-teman laris, itu kan biasanya ada yang mau minta jadi dropship atau reseller. Kalau teman-teman cuma jual 2000, keuntung teman-teman mau ngerekrut dropship. Nah, keuntungan dropship, cara membagi keuntungan untuk dropship atau resellernya gimana? Kalau teman-teman kasih harga 1000 untuk satu produknya ini pada dropshipper atau reseller, ya keuntungan teman-teman di mana? Nah, makanya kita memakai plastik seperti ini agar nilai jual dari produk kita itu naik. Jadi ini ibaratkannya modal kita 2000. Nah, harga jual teman-teman 5000. Nah, jadi teman-teman bisa, itu kan masih 2000, jadi kan masih ada 3000. Artinya keuntungan teman-teman 3000. Nah, dari keuntungan teman-teman bisa membagi dua. 1500 untuk dropshipper atau reseller, 1500-nya untuk keuntungan teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Pentingnya kemasan yang lebih bisa untuk menaikkan nilai jual. Ini rekomendasi saya untuk teman yang baru memulai. Namun jika produk teman-teman ingin nilai jualnya naik lagi, teman-teman bisa menggunakan, misal kalau kita mau bikin kemasan yang full print, itu minimal biasanya harus order 2000 pcs, 2000 pieces. Nah, 2000 pieces itu biasanya uangnya 2 juta kurang lebih. Nah, untuk teman-teman yang baru kan, daripada membeli ini, lebih baik membeli kemasan yang full print. Lebih baik uang 2 jutanya diolah lagi, dimasukkan untuk biaya produksi aja. Nah, jadi kalau saran saya, jika dagangan teman-teman ingin laris atau jika teman-teman ingin menaikkan nilai jualnya lagi, teman-teman bisa menggunakan kemasan standing pouch yang berwarna dark, ini berbahan metalik. Nah, ini harganya sebenarnya nggak terlalu jauh sama ini. Bedanya mungkin kisaran 1000-an atau kurang lebih segitu. Kalau kita pakai kemasan seperti ini daya tariknya lebih menonjol. Kemudian plastik kemasan seperti ini nilai jualnya juga lebih tinggi. Dan kalau kita menggunakan plastik ini, produk kita lebih terlihat elegan, lebih terlihat menarik, dan keuntungannya juga kalau memakai, saran saya pakai yang zipper, jadi bisa dibuka dan ditutup kembali. Jadi makanannya seandainya konsumen teman-teman nggak habis dalam satu waktu, bisa menyisakannya untuk besok dan ditutup zippernya. Jadi makanannya nggak lempam dan bisa dinikmati lagi keesokan harinya. Oke. Mungkin itulah perbedaan dari mungkin bisa dikatakan tahap-tahap untuk memulai usaha. Pertama, teman-teman beli aja standing pouch ini di Shopee. Ini biasanya harganya ini di bawah 500 untuk satu paknya. Nah, jadi teman-teman beli khususnya yang belum punya produk, teman-teman cari produk atau pelaku UMKM yang menjual makanan atau cemilan-cemilan yang menjual perbal, itu cari di grup UMKM, ada itu. Nah, teman-teman beli satu bal, kemudian teman-teman beli plastik ini dan pasang stiker, karena stiker juga mempengaruhi. Dan juga di stiker harus ada nomor teman-teman. Nggak menutup kemungkinan bakal ada yang pesan lagi, bakal ada yang repeat order lagi. Nah, teman-teman beli satu bal, kemudian teman-teman isi di standing box yang kecil ini. Jadi itu pasti untung. Teman-teman jual aja 5.000, 4.000 sampai 5.000 untuk satu produk, untuk satu ininya. Nah, kemudian untuk memasarkannya itu teman-teman kalau ingin main online, teman-teman harus punya Instagram. Karena Instagram itu minimalnya Instagram. Karena Instagram itu tempat untuk kita meletakkan produk-produk yang kita jual. Instagram seperti toko. Kalau di offline seperti toko kita. Jika ada konsumen yang bertanya mau melihat produk-produk yang lain, teman-teman bisa mengarahkannya ke Instagram kita. Karena kalau mau bikin website itu kan perlu uang. Jadi kita pakai dulu yang gratisan, Instagram. Oke. Selanjutnya teman-teman selain promosikan lewat Instagram, kemudian
Nanti di materi saya akan jelaskan bagaimana promosi di Instagram itu ada teknik yang organiknya yang nggak berbayar dan juga ada juga teknik yang berbayar. Nah, kemudian teman-teman bisa juga jual offline. Jual offline bisa pakai sistem konsinyasi atau titip jual di warung-warung. Cari warung yang ramai pengunjungnya, jangan cari yang sepi. Dan kalau keripik, biasanya warna merah itu menggoda. Jadi kalau mau main keripik, nah mungkin itu saran dari saya. Teman-teman yang belum punya produk, teman-teman beli produk dari di dalam grup itu ada yang menjual verbal. Rekomendasi dari saya, bisa beli sama Mbak Meli. Mbak Meli punya bisa buka tim reseller juga. Keuntungannya kalau teman-teman sama Mbak Meli bisa mengajarinya, karena saya juga termasuk salah satu ibaratnya murid di kelasnya yang baru dia bikin. Jadi saya ikut, karena saya tertarik di dunia snack, saya ingin belajar sama Mbak Meli. Nah, kalau saran saya, teman-teman kalau mau cari produk, kalau rekomendasi dari saya ada di grup. Yang ada di grup itu sama Mbak Meli bisa. Saya yakin pasti dibantu, teman-teman pasti dibantu untuk menjualnya. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan juga kalau teman-teman ingin menyicip produk saya, ini makaroni. Ini 150 gram. Nah, di sini teman-teman, di sini ada semacam motivasi atau kata-kata inspirasi. Kebetulan saya sangat ngefans sama Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini saya tulisan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Nah, saya terapkan di sini. Semoga kata-kata dari Ali bin Abi Thalib ini bisa tepat pada sasaran. Karena kan banyak orang anak muda yang masih berbicara keras kepada ibunya sendiri, padahal ibunya yang mengajarinya berbicara. Semoga saya berjualan ini sekaligus untuk mungkin memberi manfaatnya. Nah, oke, kalau kalian ingin mencicipi produk saya ini, itu kalian bisa beli di Shopee atau langsung WA aja juga bisa. Nah, kemudian kalau saya belum buka sistem dropshipper atau reseller, soalnya produksi saya masih dalam skala kecil. Nah, jika penjualan saya naik dan saya sudah bermain skala besar, nanti saya akan membuka tim dropship dan reseller juga, dan juga agen. Doain aja, semoga usaha saya yang ini, Crispy Home Industry, bisa sukses dan penjualannya naik terus, dan bisa juga nanti bisa menjadi manfaat buat orang. Saya menargetkan para pengangguran atau yang belum punya usaha. Dengan Crispy Macho ini, saya akan target saya itu para pengangguran, karena saya juga mengalami apa yang dirasakan oleh para pengangguran saat ini. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan juga yang menyuruh saya live di grup Facebook, mungkin nanti setelah saya siap, setelah penjualan dari produk-produk saya laris, mungkin nanti saya akan live sekaligus berbagi tips mungkin ya yang saya temukan, karena saya sering kasih tips itu sesuai dengan yang apa saya jalani. Saya menceritakan sesuatu dengan pengalaman apa yang saya sedang alami, biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Buat yang belum tergabung di UMKM Indonesia Group, mungkin bisa cek di deskripsi, saya akan taruh link grup Facebooknya. Nanti bisa lanjut ke WA atau Telegram. Kalau grup WA itu, karena teman-teman banyak yang nggak punya Telegram, jadi grup WA masih saya adakan untuk sharing-sharing biasa. Kalau Telegram itu khusus untuk belajar materi saya nanti. 13 materi yang akan saya share. Itu juga nanti ada tugas-tugas berkelanjutan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM Indonesia Group. Peralatan tempur. Nah, nanti bikin tutorial masak ini di YouTube. Ini udah dibasahin biar hasilnya lebih bagus.
Ini biar minyaknya meresap. Jadi kita tutup. Cek.